untuk buat suatu bootable kali Linux kita membutuhkan sebuah aplikasi yaitu namanya Rufus. Di sini saya udah download aplikasinya, langsung aja dijalanin aplikasinya. Nah, di sini tampilan aplikasi dari Rufus itu. Di sini ada keterangan flash disk yang terhubung yaitu 16 GB. Nah, untuk membuat suatu bootable kita membutuhkan sebuah flash disk yang minimal ya sekitar 8 GB. Karena kita membuat bootable syaratnya adalah flash disk yang digunakan harus lebih besar size-nya daripada sistem operasi yang akan kita install ulang. Di sini flash disk-nya sudah terdetek dia 16 GB. Untuk buat seleksinya kita pilih di ISO, kita pilih select untuk memilih sistem operasinya. Nah, di sini kita pilih sistem operasi kali Linux yang akan diinstal, langsung open. Nah, untuk partition skemanya kita pilih MBR. Untuk target sistemnya kita pilih default aja yaitu BIOS or UEFI. Nah, di sini adalah volume label atau nama dari bootable-nya nanti. Di sini file sistemnya 432 jenisnya. Untuk kalau TXJ-nya kita biarkan default aja. Langsung kita klik start. Nah, pada ISO hybrid image ini saya sarankan untuk pilih yang kedua. Kenapa kita pilih yang kedua? Karena yang kedua itu kita membuat partisi baru, tidak yang seperti yang pertama dia akan menumpuk partisi dia akan menumpuk bootable ke yang sebelumnya, jadi kadang suka error. Maka saya sarankan di sini pilih yang kedua aja. Dan di sini ada keterangan flash disk akan diformat. Jadi ketika kalian membuat suatu bootable pastikan flash disknya itu kosong atau datanya sudah kalian backup. Langsung kita klik OK. Kita format oke. Sini sedang mendelete suatu flash disknya. Oke, kita tunggu aja sampai selesai proses pembuatan bootable-nya. Biasa membutuhkan waktu sekitar 5 atau 10 menit. Di sini videonya saya persingkat aja supaya nggak memakan waktu terlalu lama. Di sini dikit lagi selesai untuk buat bootable-nya. Nah, di sini bootable-nya sudah selesai dan sudah bisa digunakan untuk instalasi. Oke, langsung kita close, kita eject aja. Nah, untuk ya proses instalasinya kita colokin flash disk yang tadi sudah kita buat bootable. Lalu kita masuk BIOS ya. Untuk setiap laptop masuk ke BIOS-nya itu berbeda-beda ya. Untuk ada yang menggunakan F2, ada yang menggunakan F12. Nah, di sini saya untuk masuk ke menu BIOS-nya itu menggunakan escape ya. Oke, di sini komputernya dihidupin. Nah, kita ini udah ada di tampilan BIOS. Di sini laptop HP dengan RAM-nya 2 GB yaitu dengan Intel Core TM-i5. Nah, jadi sekarang di laptop ini untuk masuk ke boot BIOS priority-nya itu masuk ke menggunakan F10. Nah, dan langsung aja kita pilih boot device option ya, yaitu tekan F9 untuk untuk setting BIOS-nya pada laptop HP ini. Langsung kita klik F9. Nah, di sini kita pilih yang USB hard drive 1 SanDisk yang tadi sudah kita buat bootable ya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini adalah tampilan instalasi Kali Linux. Di sini ada banyak macamnya untuk Kali Linux, yaitu ada yang menggunakan install. Kalau install ini dia bentuknya CLI, dia biasanya menggunakan perintah. Nah, kita makainya yang itu grafik install aja biar lebih gampang. Langsung di enter. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada setting bahasanya. Nah, di komputer ini kursornya itu nggak bisa digerakin, jadi untuk no continue kita klik tab aja ya, lalu enter. Terus di sini kita pilih lokasinya, kita cari Asia karena kita ada di Indonesia, Asia. Nah, kita pilih nyari Indonesia. Nah, untuk zona waktunya itu kita cari Indonesia ya, kayaknya nggak ada.
Malaysia juga nggak ada, kita nyari yang terdekat aja. Kita pakai yang United States saja. Nah, untuk jenis keyboardnya kita pilih American English, enter. Nah, di sini sedang proses instalasi, kita tunggu aja. Sampai prosesnya selesai. Nah, di sini ini kalau kita nggak menggunakan buat bootable dengan Rufus, biasanya suka batal. Biasanya kita bakalan gagal di bagian ini. Nah, makanya kita menggunakan Rufus untuk buat bootable-nya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Nah, di sini kita ini ada pilihan, ada yang menggunakan add host 1 itu menggunakan jaringan lokal, kita makanya WLAN aja, pakai WiFi. Sebenarnya bisa nggak harus install pakai WiFi, tapi drivernya itu nggak bakalan terpasang semua, jadi kita menggunakan WiFi aja. Sini WiFi yang ada di sekitar rumah saya, kita masukin WiFi-nya. Nah, kita pilih WiFi-nya, kita masukin password-nya. Oke, sedang melakukan instalasi. Nah, di sini hostname-nya kita pakai default aja ya, kita pakai kali aja. Sebenarnya terserah sih mau hostname-nya itu pakai apa aja. Di sini saya pakai default aja. Oke, domain name-nya ini kita enter aja langsung. Nah, untuk password root ini kita pakai, kita isiin sesuai kemauan kalian, yang penting diingat aja. Sini saya masukin nama saya. Kita tap continue. Jangan lupa nggak bisa pakai kursor. Langsung set up password. Ini kita pilih yang paling atas. Lagi sedang proses install. Nah, ini adalah proses memilih instalasi jenis partisinya ya. Kita pakai manual aja. Nah, ini sudah masuk ke dalam pembagian partisi. Di sini ada 3 partisi ya, 1, 2, 3, dengan masing-masing beda ukuran. Yang saya akan gunakan itu partisi di nomor 2 dan 3. Bisa dilihat. Dan untuk partisi nomor 1 itu berisikan data-data yang kita punya. Nah, saya akan menghapus partisi nomor 2 dan 3. Caranya adalah klik enter. Oke, lama ya, enter. Nah, kemudian delete the partition, enter, sama delete the partition. Nah, kita lihat di sini sudah ada ukuran 125,8 GB ya, free space, dan itu yang akan saya gunakan. Caranya adalah enter, create new partition atau automatically partition, bebas mau pilih yang mana. Kalau create itu kita bisa atur ukuran kayak home-nya itu sesuai yang kita mau, kayak gitu ya, di new partition size. Nah, kalau sekarang saya rekomendasikan pilih yang automatically aja ya. Bisa pilih all files atau separate, atau yang lengkap ada separate home yang kayak gitu-gitu. Tapi di sini saya rekomendasikan yang all file, di mana dia hanya berisikan satu root aja. All file in one partition. Oke, enter. Kita tunggu. Nah, kita lihat di sini sudah otomatis terbentuk ya. Ada buat partisinya, ada buat web. Oke, setelah selesai klik finish. Kemudian untuk write
No. Tunggu lagi. Oke, kita tunggu terus sampai selesai, terus pilih yang no aja. Use network mirror, pilih no. Tunggu sampai konfigurasinya selesai. Pilih yes. Terus continue. Pilih hard disk, flash disk yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Ata Hitachi. Klik Ata Hitachi, terus tunggu beberapa saat lagi sampai installnya selesai. Oke, installation complete, berarti itu artinya kita udah lengkap ya. Tinggal kita klik continue. Tunggu beberapa saat untuk sampai instalasinya selesai. Kemudian setelah itu komputernya akan merestart sendiri. Nah, untuk masuk ke root, kita bisa masukkan password yang sudah tadi kita buat. Oke, tinggal masukin aja passwordnya. Enter. Ditunggu ya, ini loading untuk masuk ke OS-nya. Nah, kita sudah berhasil menginstal OS Linux pada laptop. Udah berhasil ya. Oke, demikian dulu tutorial menginstal OS Linux pada laptop. Sekian, terima kasih.